Oke, baiklah, selamat pagi sekali lagi untuk teman-teman semua, selamat sore untuk yang ada di Amerika. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran, dan pelajaran hari ini sangat penting, at least untuk saya pribadi, dan banyak praktikal yang akan kita bahas, atau hal-hal yang praktek yang kita bisa lakukan untuk sebagai orang tua, untuk anak-anak kita, dan basically untuk orang dewasa juga ya. Karena pelajaran untuk membimbing anak-anak atau mendidik anak-anak atau keluarga, sebenarnya setelah kita mulai pelajari dan lebih mendalami, itu sebenarnya menolong kita juga orang dewasa atau saya sendiri sebagai orang tua. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar, kita mau review sedikit saja ya, bahwa kita akan ulang-ulang kutipan yang Ellen White bilang, kalau kita mengetahui semua kebenaran, bisa membagikan kebenaran kepada orang lain, tahu nubuatan dan semuanya itu, dan mengaku memelihara hari Sabat, tidak akan ada jaminan untuk saudara dan saya bisa menerima meterai Tuhan. Semua kebenaran yang kita terima itu ada dia punya prakteknya. Apa dia punya prakteknya? Dibilang, kita itu nggak bisa terima meterai Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa command kita punya household atau perintahkan kita punya household, keluarga kita, untuk menuruti apa yang diperintahkan, sehingga tidak ada well-ordered family atau tidak ada keluarga yang teratur. Jadi pelajaran mengenai keluarga itu juga menyangkut bagaimana saudara dan saya untuk bisa dimeteraikan. Nah, kalau buat saya pribadi ya, berhubungan dan meterai itu bukan satu hal yang main-main. Itu satu hal yang sangat-sangat serius yang Tuhan sudah berikan amaran kepada kita sebagai orang tua atau di dalam satu keluarga. Entah kita single, entah kita punya anak sudah besar atau masih kecil, tetap Tuhan mau kita dalam hidup kita ada keteraturan. Karena kalau saudara dan saya mau masuk surga, di surga itu penuh dengan keteraturan. Ada satu kutipan Ellen White yang kita ingat selalu, bahwa kalau kita nggak respect order in this earth, kita nggak ada keteraturan atau nggak menghormati, nggak suka dengan order, Ellen White bilang kita will not respect order in heaven. Jadi yang akan kita bawa apa? Karakter kita. Jadi rumah tangga yang teratur nggak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena kalau masuk, anak-anak akan berontak di surga, orang tua yang nggak biasa teratur akan hidup, kenapa nih di surga penuh dengan peraturan, seperti itu ya. Jadi ini yang kita sudah bikin bagan, yang mana kita harus memerintahkan keluarga kita, dan orang tua yang gagal, ini sebelah kiri, anak-anaknya akan menjadi anak yang perverse, atau jahat, atau suka memberontak, membangkang, tidak menurut, tidak berterima kasih, tidak suci, dan hasilnya adalah keluarga yang tidak teratur dan akan menerima tanda binatang. Sedangkan keluarga yang sukses dalam memberikan perintah, anak-anaknya akan yielding ya. Yielding itu surrender. Mereka punya hati kepada Tuhan dan kepada orang tua. Hasilnya mereka menurut, berterima kasih, tahu berterima kasih, anak-anak yang suci atau keluarga yang suci. Hasilnya ini adalah keluarga yang teratur, dan inilah keluarga atau orang-orang yang akan menerima the seal of living God. Tapi kalau keluarganya tidak teratur, tapi dia tahu semua doktrin, saudara-saudara, bisa kasih Bible study, bisa you name it, tapi keluarganya di sebelah kiri yang kita kasih sini, Ellen White bilang nggak akan bisa terima seal of God. Oke, jadi ini semua kutipan yang kita ulang-ulang, kenapa? Supaya itu bisa tertanam dalam hati saya sendiri dan teman-teman semua, bahwa Tuhan itu sangat serius dengan keluarga ya. Sangat-sangat serius, karena keluarga dengan Sabat itu institusi yang kembar. Nggak bisa dipisahkan. We cannot receive the seal of God kalau kita punya rumah tangga itu tidak teratur atau tidak ada keharmonisan, tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, tidak ada hal-hal yang akan kita pelajari ya. Jadi makanya Tuhan kasih pekabaran ini untuk benar-benar membangunkan kita semua dan saya sendiri pribadi untuk betul-betul take it serious
sangat serius dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita. Nah, jadi karena untuk kita ke kanan ya, saya mau fokus ke kanan. Dalam kesuksesan kita memerintahkan keluarga kita, salah satu tanda sukses adalah obedient, anak-anak yang menurut. Nah, saya mau fokus di sini dulu ya, anak-anak yang menurut. Oke. Nah, jadi ada kutipan-kutipan yang kita sudah berikan waktu lalu. Saya nggak mau ulang karena ada summary yang kita akan kasih. Cuman ini dia, terakhir ya, ini yang kita bahas waktu lalu. Kenapa anak-anak itu harus menurut? Karena waktu kita orang tua mengajar anak-anak bisa menurut orang tua di surga, mereka juga bisa belajar menuruti atau mentaati Bapa Surgawi. Oke, itu ya yang terakhir kita bahas. Nah, sekarang kita akan mau kasih kutipan yang seharusnya kita share last week, cuman karena sudah waktu sangat terbatas, ini saya mau bacakan ini, dan kalau teman-teman kita mohon ya, kita minta kalau bisa, karena ini pelajaran yang sangat praktis atau practical, yang sangat berhubungan dengan kita punya practicality in our daily life. Kalau bisa kita semua aktif. Aktif itu artinya kita semua sama-sama baca, dan walaupun saya baca, nanti juga kita bisa minta tolong sebentar untuk kasih masukan atau kasih komentar ya dengan kita punya pembahasan supaya pembahasan kita ini bisa lebih hidup. Oke? Nah, kenapa sangat penting untuk kita orang tua, kenapa sangat penting supaya anak-anak kita bisa obey ya. Oke. Ini satu kutipan yang buat saya waktu saya baca ini memang betul-betul mau bilang mengerikan, yes, mau bilang penuh kasih, iya, karena Tuhan sebelum dia melakukan dia punya judgment atau punishment, dia selalu kasih amaran. Dan ini amaran yang sangat tertegur ya kita sebagai orang tua. Dan jadi kita mau baca di sini. Karena ini semua masih dalam konteks mengenai penurutan. Oke? Penurutan. Ini kita baca ya. Orang tua harus mengatur anak-anak mereka, oke? Mengkoreksi nafsu mereka, dan menaklukkan atau menundukkan mereka. Atau Tuhan pasti akan menghancurkan anak-anak di hari amarahnya yang dahsyat, dan orang tua yang tidak memerintah anak-anak mereka kedapatan bersalah. Kalian lihat ini? Oke. Jadi kita sebagai orang tua harus atur kita punya anak-anak. Tunduk mereka punya. Jadi di dalam anak-anak itu kan ada sifat-sifat yang banyak sekali, sifat selfish ya. Saya, mereka punya nafsu, mereka punya semualah hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak selaras dengan karakter Tuhan. Waktu kita lihat itu, kita sebagai orang tua harus koreksi. Harus menundukkan mereka. Masih ingat tadi, orang tua yang gagal untuk memerintahkan keluarga mereka atau anak-anak mereka, anak-anaknya itu perverse. Perverse itu adalah anak-anak yang jahat, yang suka membangkang. Dan kalau di sini, kita harus membuat mereka tunduk atau submit atau subdue mereka. Kalau kita nggak bikin itu, saudara-saudara, ini yang dibilang Tuhan akan menghancurkan anak-anak di hari amarahnya yang dahsyat. Jadi anak-anak itu, kenapa mereka binasa? Karena saya, orang tua, tidak mengatur atau mengkoreksi mereka. Dan kita yang tidak melakukan semuanya itu di atas, yang kita sudah baca, kita juga akan kedapatan bersalah, saudara-saudara. Jadi anak-anak akan binasa, saya sebagai orang tua juga akan binasa. Makanya Tuhan tidak main-main. Kalau kita punya anak, kita harus tahu tanggung jawab saya sebagai orang tua itu apa. Nanti ada satu kutipan yang waktu saya baca, saya bilang,
Oh Tuhan, ini memang benar-benar apa ya? Jadi ditulis di situ kalau misalnya laki-laki atau wanita ada tanggung jawab yang Ellen White tulis di atas. Oke. Terus waktu itu dia bilang, kalau kita katanya nggak tahu tanggung jawab itu, kalau kita nggak tanggung jawab itu dan kita tidak melakukan itu dan kita menjadi orang tua, itu adalah dosa. Waktu saya baca saya bilang, wow, saya sudah jadi orang tua tapi saya nggak tahu secara detail semua tanggung jawab sebagai orang tua. Dan dibilang di situ dengan sangat clear, Ellen White bilang, untuk mengambil responsibility as a parent is a sin. Dan aduh, waktu saya baca saya bilang, Tuhan, well, I did not know. I did not know any better. Saya nggak tahu satu hal yang sangat Tuhan anggap serius. Dan di saat itulah confess our sin. Ya Lord, I did not know. Saya nggak tahu terang itu. Tapi dengan terang yang Tuhan kasih sekarang ini, help me Lord. I cannot do this, saya bilang. Dan you have to help me untuk raise up my children. Atau untuk help kita punya family, untuk bisa menjadi well-ordered family. Kalau saya nggak serius dengan saya punya tanggung jawab, kita akan, anak-anak Tuhan akan hancurkan, saya sendiri juga akan binasa, saudara-saudara. Terus bukan sampai di situ. Ini yang dia bilang ya, khususnya hamba-hamba Tuhan, the servant of God, mana ini? Servants of God. Hamba-hamba Tuhan harus mengatur keluarga mereka sendiri dan membuat mereka tunduk dengan baik. Jadi, saudara-saudara, ini Ellen White tujukan kepada pendeta-pendeta, tetapi servants of God is not only pastor, okay? Semua yang mengaku ada ministry-ministrinya, either independent ministry atau ministry yang ada hubungannya dengan gereja atau any kind ministry, itu kan mereka ministers, oke? Khususnya orang-orang yang ada ministry mereka, yang ada suka kasih Bible study, suka whatever lah, service sama Tuhan, dia bilang, saya melihat mereka tidak siap untuk menghakimi atau mengambil keputusan dalam masalah gereja, kecuali mereka dapat mengatur dengan baik rumah mereka sendiri. Aduh, wow, what a rebuke ya, karena kita lihat hamba-hamba Tuhan, mungkin pendeta-pendeta sangat sibuk dengan urusan ini, itu, walaupun menyangkut pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, ini ditegur ya, kalau kita mengaku hamba-hamba Tuhan, lebih baik urus dulu rumah tangga, oke, urus dulu rumah tangga dengan baik, karena kalau kita rumah tangga kita hancur, berantakan, anak-anak kita, aduh whatever it is, saudara nggak dibilang mereka tidak siap menghakimi atau mengambil keputusan di dalam masalah gereja. And you know, to be honest, in reality it's so sad, kita mau bilang banyak orang-orang juga yang mengaku ministry terlalu menjudge gereja, tapi anak-anak mereka semua, you know, I'm saying like, wait, kalau saja orang yang bikin begitu ya, and then they point it to their children, mereka akan bilang, excuse me, boleh enggak atur kamu punya anak-anak dulu dengan rumah tangga baru judge di gereja? Seperti itu ya. Jadi bisa saja kita punya kita punya keluarga bisa menjadi batu sandungan kepada orang lain. Dan you know, I'm not judging anybody. Ini hanya kalau saudara baca, ini Tuhan yang bilang ya, bukan saya yang bilang, bukan saya yang mau bilang itu, karena Tuhan sangat serius dengan orang tua dan anak-anak. Lebih baik atur dulu, saudara. Lebih baik istilahnya, oke, kita bisa bekerja untuk Tuhan. Of course, we need to work for the Lord. Tapi jangan lupa, kita punya tanggung jawab di rumah tangga. Kalau kita sudah sibuk dengan pekerjaan Tuhan dan lupa tanggung jawab kita di rumah tangga dan anak-anak kita, itulah yang Tuhan akan pertanggungjawabkan. Anak-anaknya akan hilang, kita juga akan kedapatan bersalah. Jadi, God is taking, Tuhan itu sangat serius, saudara-saudara. Ini kutipan ini bukan main-main ya. Jadi
Ini saya mau bilang bukan mau point finger kepada ministry A, ministry B, atau saudara A, saudara B. Ini saya point finger kepada saya punya diri sendiri. Dan kenapa mau bagikan, mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan bahwa siapapun yang mendengar ini atau membaca kutipan ini yang mengaku sebagai ministers bisa tertegur juga gitu, yang mana tanggung jawab mereka yang lebih besar itu adalah rumah tangga mereka sendiri. Dan di pendeta yang kita pergi di gereja di sini, satu kali dia berkhotbah, saya senang sekali dia punya statement yang dia bilang begini, saya itu pendeta, oke. Waktu saya mulai memegang tanggung jawab sebagai pendeta jemaat, saya kasih tahu, ini waktu anak-anaknya masih kecil, sekarang anak-anaknya sudah dewasa, sudah besar. Jadi dia cerita dia punya pengalaman in the past, dan dia bilang, waktu anak-anak saya masih kecil, dan saya memegang jemaat, saya bilang kepada jemaat, saya tahu saya pendeta jemaat dan saya tahu saya harus bertanggung jawab terhadap gereja. Tapi one thing saya mau bilang sama kalian, yang mana kalau ada masalah atau apapun come across to my family, dia bilang, atau ada sesuatu yang saya harus tangani di dalam saya punya rumah tangga, dia bilang, I need to put my family first before the church. Wow, yalah, saya harus utamakan saya punya keluarga dulu daripada di gereja. Wow, waktu saya dengar itu saya bilang dalam hati, amen, maksudnya jarang sekali, di dalam yang saya bisa lihat ya, I don't know about right now, tapi in the past, jarang sekali kita lihat yang mana seorang minister atau pastor itu betul-betul sangat take serius dengan keluarga, atau jarang sekali sermon atau mengenai keluarga yang mana keluarga yang penting. Yang selalu ditekan-tekan adalah jangkauan keluar, evangelis, jangkauan menjangkau ke sini, which is itu there's nothing wrong, saudara. Itu komisi dari Tuhan. Tetapi mana yang di dalam rumah, Tuhan kan akan tanya, mana kamu punya anak-anak. Iya kan? Jadi mereka itu dibilang tidak siap menghakimi atau mengambil keputusan dalam gereja, kecuali rumah tangga mereka, rumah tangga yang baik dan teratur. Terus terakhir ya di sini, mereka harus memiliki keteraturan di rumah terlebih dahulu, dan kemudian penilaian dan pengaruh mereka akan diketahui di gereja. Kalau bahasa Inggris, will tell in the church. Jadi ini Tuhan yang bilang, saudara. Jadi urus dulu rumah tangga kamu dulu, kemudian kasih nasihat di gereja, dan pengaruh kalian akan berpengaruh dengan baik di gereja ya. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga tidak teratur dan kita coba menghakimi gereja atau ada ambil keputusan di masalah gereja, mau coba atur ini, ingat ya prinsip Alkitab. Kalau kita faithful in little thing, kita juga akan faithful di suatu hal yang lebih besar. Little thing itu di dalam rumah. Kalau di dalam rumah kita nggak bisa atur, bagaimana saudara mau atur sesuatu yang lebih besar? Realitinya nggak bisa, tapi kita mencoba untuk mengatur gereja, mengkoreksi gereja, menghakimi. Tetapi di dalam sendiri kita berantakan, saudara. Itu suatu hal yang buat Tuhan, no way. You need to take care inside, baru bisa take care outside. Oke, baru kalian punya pengaruh, bisa ada pengaruh dengan baik di luar. Makanya kan ada satu keluarga, kutipan yang kita sudah bahas sebelumnya, yang mana well-ordered family, keluarga yang teratur, well-disciplined family, keluarga yang berdisiplin itu lebih influence-nya, pengaruhnya lebih besar daripada semua sermon yang bisa di-preach, daripada semua khotbah yang dikasih tahu, khotbah ini berikan doktrin ini, berikan ini, walaupun we need that message. Tetapi akan lebih powerful kalau kita ada well-ordered family, well-disciplined family. Kalau nggak ada itu, and we try to preach, atau kasih doktrin ini, sampai berdebat dengan doktrin, akhirnya dalam rumah tangga itu kita sudah abaikan. Dan Tuhan bilang, kalau kalian gagal di rumah tangga, anak-anak hancur,
anak-anak saya akan binasakan, kalian juga orang tua akan saya binasakan. Aduh, I don't know ya, waktu baca ini, oh Lord, help me. I don't wanna point finger to anybody. Ini for me ya, for me saya sendiri, karena di dalam grup ini, to be honest, kalau saya bilang kita semua ini ministers. Kita itu the servant of God. Kenapa? Everybody can give Bible study, everybody, semua kasih Bible study, semua kasih nasihat, semua tahu ini, tahu itu, mengakumulasi hari Sabat. Tapi kalau kita nggak faithful di family, inilah dia punya hasil ya yang Tuhan sudah amarkan kepada kita, dan we need to take it serious. Ini kutipan atau amaran yang Tuhan berikan. Oke, sebelum lanjut silakan ada teman-teman yang mau tambahkan atau kasih komen, please. Karena ini sangat praktikal, jadi silakan untuk menambahkan. Ada yang mau kasih komentar? Oke. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Bing. Jadi dari kutipan ini kita bisa melihat betapa seriusnya pendidikan keluarga. Betapa besarnya nilai keluarga di hadapan Tuhan. Iya. Kita gagal di dalam keluarga, itu berarti kita kehilangan surga loh. Ini kalau mau lihat ini dia, ini Betul, kutipan betul. ini. Betul itu. Dan ini kita rasa nggak main-main ya. Kemudian yang kedua yang kita dapat dari bacaan ini adalah ketika kita mau menghakimi orang lain atau mau mengambil keputusan ya di dalam gereja atau mau menilai orang-orang yang ada di dalam gereja. That's right. Alangkah baiknya itu kita menata dulu rumah tangga kita. Kenapa? Karena kita melihat keadaan rumah tangga kita itu akan sangat mempengaruhi persepsi kita. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain, bagaimana kita bersikap dengan jemaat. Jadi ini betul sekali ya, kita bisa melihat kalau kita gagal di dalam rumah tangga, kita akan punya kecenderungan membuat masalah gitu. Membuat penilaian yang salah di dalam jemaat. Kita salah menilai, kita salah bersikap. Dan ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena kalau di sini salah, kita salah juga nanti penilaian. Nah, kita melihat rumah tangga dari prinsip ini adalah Tuhan mau kita benar di dalam melihat, di dalam menilai jemaat, di dalam bersikap dengan jemaat. Bagaimana caranya? Ya kita harus menata dulu rumah tangga kita gitu. Yeah. Rumah tangga yang teratur, yang well ordered family, itu akan membentuk persepsi kita dalam menilai, Jadi yang Tuhan harapkan adalah kita menilai dengan benar gitu. Nah, kalau kita gagal di sini, ya pasti kita salah gitu. Jadi barometer baik tidaknya penilaian kita kepada orang lain itu sangat dipengaruhi dari keadaan rumah tangga kita. Jadi apakah kita betul-betul telah menilai dengan benar? Ya, kita bisa lihat keadaan rumah tangga kita gitu. Iya. Hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan istri, itu adalah hal yang sangat mendasar. Ya, hal yang sangat mendasar dalam diri kita. Dan itu nanti yang kita akan ekspresikan keluar. Jadi kalau kita salah di dalam, ya salah di luar. Tapi kalau kita benar di dalam rumah, ya kemungkinan besar kita benar di luar gitu. Makanya Paulus bilang, siapa yang harus menjadi penatua di dalam jemaat, itu haruslah suami yang baik. That's right. Dari rumah tangganya gitu. Betul. Dari keluarganya. That's right. Betul. Jadi ini sangat prinsip kita melihat ya. Oke, itu aja dulu Joy, terima kasih. Ya, thank you Bing. Itu masukan yang sangat bagus sekali dan betul sekali ya itu yang tadi Ebing bilang, yang menjadi penatua di gereja itu harus ada rumah tangga yang baik. Jadi Tuhan nggak main-main mengenai rumah tangga, saudara. Jadi
please take it serious. Ini untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kebaikan gereja. Karena kebanyakan banyak sekali rebellion di sekolah, di gereja. Kenapa? Karena mereka punya rebellion di rumah nggak di-take care. Orang tua tidak serius dalam mendidik anak-anak. Itulah sebabnya sekolah hancur, society hancur, gereja hancur, bangsa hancur, itu semua berada di dalam intinya, yaitu di rumah tangga. Jadi sangat serius, oke? Setan menyerang sesuatu yang sangat penting. Ingat itu. Jadi yang setan akan serang orang tua, anak-anak, rumah tangga. Ingat he loves to destroy something yang Tuhan sudah kasih sebagai satu hal yang indah, yang kalau kita betul-betul ikuti, kita bisa merasakan surga di bumi ini. Kebahagiaan itu bisa rasakan right now, nggak perlu tunggu harus ke surga terus saya bahagia. Di dunia ini bisa, tapi setan mau menghancurkan, makanya we need to take it serious, karena dengan ambil serius ini, hasilnya kita akan bisa lihat anak-anak bahagia, orang tua bahagia, bisa ministers ke orang lain, dan orang lain lihat keluarga kita. Nggak perlu kita ngomong-ngomong, they just wanna, oh man, you know what, your children is like this, your family is like this, I wanna know, kamu masuk di gereja di mana, kamu agama apa. Nggak perlu ngomong-ngomong, terlalu banyak ngomong, orang akan lihat sendiri. Oke, anyway, ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, ini summary yang kita sudah berikan, ini pelajaran yang kita sudah berikan. Harusnya itu kutipan terakhir last week, cuman udah nggak ada waktu yang saya bilang, jadi saya bacakan hari ini. Dan kemudian ini adalah alasan-alasan, the reasons untuk obedience. Jadi kenapa saya mau ajar saya punya anak-anak untuk obey? At least ini yang kita sudah belajar so far. Of course, masih banyak lagi yang kita bisa belajar, tapi ini yang kita sudah belajar, yang inti-intinya yang kita sudah pelajari ya dari minggu lalu, yaitu kenapa anak-anak harus obey? Karena waktu anak-anak obey itu anak-anak senang, itu kita sudah baca ya, for the happiness of the children. Jadi mereka punya hidup itu, kalau kita mau anak-anak kita happy, teach them to obey. Kita harus ajar mereka untuk menurut. Terus kenapa kita harus mengajar anak-anak obey? Karena Tuhan punya pemerintah enggak mengenal kompromi dengan kejahatan. Tidak mengenal kompromi dengan disobedience, saudara-saudara. Kalau kita mau masuk surga, we need to obey in this earth before we go to heaven. Karena semua di seluruh alam semesta ini, di dunia-dunia yang lain yang tidak jatuh, guess what? Mereka itu menurut, obey. Tidak menurut, tidak bisa masuk surga. Learn from the lesson Adam and Eve, ya, Adam dan Hawa. Apa? Mereka tidak menurut, keluar dari Taman Eden. Iya kan? Tuhan tidak mengenal kompromi dengan kejahatan. Terus alasan yang ketiga adalah untuk mencegah konflik di hari-hari depan antara keinginan dan otoritas yang membuat terlalu banyak menciptakan keterasingan dan kepahitan terhadap orang tua, guru-guru yang seringkali mereka menolak otoritas dari manusia dan Tuhan. Jadi kalau kita lihat orang tua dengan guru-guru itu mereka punya otoritas, oke? Sebagai orang tua saya punya otoritas untuk mendidik atau ya untuk mendidik saya punya anak-anak. Jadi kalau saya tidak didik dari kecil untuk anak-anak obey atau menurut, waktu anak-anak besar mereka nggak akan obey saudara atau saya sebagai orang tua. Karena apa? Nggak diajar dari kecil untuk menurut. Jadi pas mereka besar, orang tua mau suruh menurut, mereka nggak mau, akhirnya menimbulkan kepahitan kepada orang tua, sakit hati. Aduh, saya punya anak begini, saya punya anak begitu. Yang bikin anak begitu siapa sebenarnya? Kita kan? Sampai saya punya otoritas sebagai orang tua dilawan sama anak-anak, dan itu akan menciptakan perlawanan otoritas Tuhan. Kita punya anak-anak dilatih tidak menurut, mereka pas besar, ada perintah yang mereka dengar di gereja kah, atau di Bible study, atau whatever, itu akan ditentang. Jadi saudara-saudara,
supaya anak-anak kita bisa menurut sama Tuhan, we need to teach them to obey to you and me. Sebagai orang tua, kita harus ajar anak-anak turut orang tua. We need to teach them. Kalau enggak, mereka akan menentang otoritas Tuhan. Karena orang tua itu sebagai representatif dari Tuhan. Waktu mereka kecil, mereka nggak tahu Tuhan. Yang mereka tahu orang tua. Jadi saya itu sebagai wakil Tuhan. Kalau saya ajar anak-anak, you need to obey. Waktu mereka besar, mereka sudah lebih mengenal Tuhan. They will obey Tuhan punya perintah. Oke, itu ketiga. Keempat, kenapa kita harus ajar anak-anak obey? Karena anak-anak akan belajar bagaimana untuk respect, menghormati, dan menuruti their heavenly Father. Oke, jadi itu ya 3 dan 4 ada hubungannya. Jadi kalau anak-anak kita mau anak-anak kita untuk menghormati dan menuruti Bapa kita di surga, harus dari rumah. Dan yang keempat, yang kelima yang tadi kita baru baca, bahwa Tuhan akan menghancurkan anak-anak yang tidak menurut, dan orang tua pun akan kedapatan bersalah kalau anak-anak itu tidak menurut. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa kita harus, ini ya saya bilang harus, there is no suggestion, no, this is not suggestion, ini command, perintah, yang mana anak-anak itu harus diajar untuk menurut dari sekarang. Dimanapun titik anak-anak saudara berada, masih bayi kah, sudah lebih besar kah, sudah remaja kah, atau sudah adult atau whatever, we need to teach our children to obey. Kalau mereka sudah dewasa atau sudah nggak bawa di asuhan kita, yang kita orang sudah belajar yaitu we need to pray for them. Dan nanti ada satu Bible study yang kita akan kasih kalau gimana anak-anak sudah dewasa. Aduh, udah ada Bible study-nya ya. But anyway, jadi ini adalah alasan untuk obey. Oke? Dari semua alasan-alasan ini, kenapa kita membuat anak-anak kita obey, yang saya sudah kasih kesimpulan, apakah ada tambahan di sini dari 5 poin yang sudah dibagikan? Oke. Mungkin belum ya? Oke. Nah, oke Joy, kamu udah bilang anak-anak obey. Kalau begitu, bagaimana Dan saya untuk bisa mempunyai anak-anak yang obedience? Oke, ya ini pelajarannya yang paling praktikal ya. Maksudnya, oke, Tuhan mau saya punya anak-anak menurut. Kalau tidak, anak-anak akan dibinasakan, orang tua juga akan dibinasakan. Jadi Tuhan harus kasih tahu bagaimana supaya anak-anak itu menurut, ya. Saya nggak hanya bilang, oh harus begini, tapi caranya bagaimana, oke? Jadi ini yang akan kita pelajari ya. Kita punya pelajaran yang dari sekarang mengenai obedience. Oke, nah sekarang kita harus lihat bagaimana untuk supaya anak-anak kita menurut. Oke, nah dari semua guru yang ada, yang seharusnya saya mau belajar, yang saya harus ambil contoh, itu adalah saya punya guru atau saya punya Heavenly Father. Saya punya Bapak di surga. Oke, saya punya Bapak di surga akan mau kasih ajar pada saat ini untuk saudara dan saya sendiri, bagaimana untuk bisa membuat anak-anak menurut. Oke, I hope semua orang tua ataupun orang dewasa yang anak-anaknya sudah besar, ini pelajaran untuk kita semua anyway. Tapi yang punya orang anak-anak atau cucu, atau Kak Opin ada cucu, please don't lose focus ya. Ini penting sekali kita punya pelajaran pada saat ini. Karena kalau kita nggak bisa membuat anak-anak kita punya obedience, kalian sudah lihat ya, dia punya kutipan-kutipan yang saya sudah bikin kesimpulan. Oke? Mari kita belajar dari Tuhan. Dulu, baru kita lihat kutipan-kutipannya. Oke, ini metode Tuhan. Oke, this is God's method. Inilah bagaimana cara saudara dan saya untuk membuat anak-anak kita menurut. Saya akan baca, ini pelajaran mengenai education, sudah ada di Taman Eden, saudara-saudara. Mendidik anak dan keluarga itu sudah ada di Taman Eden. Tuhan sudah berikan kepada kita.
Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Oke, perhatikan ini ya, dia punya prinsip. Dan Tuhan mengambil manusia, and the Lord God took the man, dan Tuhan mengambil manusia itu, kemudian Tuhan menaruh di Taman Eden untuk supaya mereka memelihara dan mengatur taman itu. Oke? Nah, waktu manusia berada di taman, perhatikan ini ya, udah mulai. Ayat 16. And the Lord God commanded the man. Masih ingat? Orang tua yang sukses dalam command, oke, mereka akan ada well-ordered family. Tuhan kasih command, oke, ada perintah. Waktu di Taman Eden sudah ada perintah, sudah ada contoh parenting ya, udah ada contoh mengenai bagaimana menjadi orang tua. Karena Father in Heaven, kita punya Bapa, orang tua. Ini Tuhan kasih contoh sebagai orang tua, bagaimana untuk contoh untuk di dalam keluarga. Oke? And the Lord God commanded, jadi ada perintah. Apa perintahnya? Semua pohon di dalam taman, you may freely eat. Kamu bisa makan. Oke? Lihat, ini prinsip ya. Ada perintah. Ini pohon ini semua ini kamu bisa makan. But 17 tapi pohon pengetahuan baik dan jahat, thou shall not eat of it. Jadi ada perintah ya. Perintahnya, oh ini kamu bisa bikin ini, oh kamu nggak bisa bikin ini. Oke? Terus waktu Tuhan bilang, thou shall not eat of it. Ini perintah. Karena waktu kalau kamu makan, jadi istilahnya apa? Oh, kamu nggak boleh makan ini. Karena di hari kamu makan, apa itu artinya? Coba teman-teman bisa kasih itu, bisa kasih komentar. Ini kamu nggak boleh makan, tapi di hari kalau kamu makan, waktu Tuhan bilang, pada waktu kamu makan itu apa? Satu kata. Ini nggak boleh kamu makan, tapi di hari kamu makan, apa satu kata itu? Mati. Oke, Wan, itu dia punya hasil ya, Wan. Coba, Wan, coba. Oh, kamu nggak boleh. Oke, ini kita bikin praktikal. Faith, kamu nggak boleh makan roti ini. Karena pada waktu, kalau kamu makan, jadi kalau pada waktu Faith makan, itu Faith apa, Wan? Oh, melanggar. Melanggar, there you go, disobedience, kan? Jadi, kamu nggak boleh makan ini. Pohon tree of the knowledge of good and evil. Karena di hari kamu makan atau kamu melanggar, thou shalt surely die. Kamu pasti akan mati. Oke, saya mau tanya sama Wanda ya, karena tadi Wanda ada bicara. Waktu Wanda lihat di sini, apa yang Wanda ada lihat di sini, Wan? Apa sebagai orang tua, apa yang Wanda lihat dari contoh yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua? Poin apa aja yang Wanda lihat? Whatever you see. Nggak perlu semua, satu poin, mungkin ada teman-teman yang lain, ada poin yang lain. Apa yang kalian lihat di sini? Kak, boleh ulang, Kak? Apa yang Wanda lihat di sini, Dan? Di poin di sini, apa pelajaran yang Wanda bisa lihat yang Tuhan kasih contoh kita sebagai orang tua? What do you see? Prinsip apa yang Wanda bisa lihat? Aturan. Oke, aturan. Obedience. Oke, betul. Ada peraturan. That's right. Ada punishment kalau nggak menurut. Itu dia saya mau bilang. Oke, perhatikan ya. Tuhan kasih peraturan. Oke. Dan peraturan itu harus di-obey. Oke, harus diturut. Kalau peraturan itu tidak diturut, ada dia punya ganjaran, atau tadi Lali bilang, ada dia punya punishment. Do you guys see this? So far ada 3 ya. Peraturan, oke. Peraturan, obey. Kalau obey peraturan, ya of course, tidak ada punishment. Once you did not obey, ada punishment. Atau ada ganjaran. Ini prinsip ya, ini prinsip yang Tuhan berikan kepada kita. Oke? So far itu.
Mungkin kalian ada lihat yang lain. So far kita ada 3 itu yang kita lihat. Do you guys see anything else? Halo. Oh ya, Bing, silakan Bing. Kita melihat prinsip pendidikan di sini adalah ketika Tuhan menetapkan sebuah perintah, Iya. ya Tuhan itu tidak hanya berkata jangan buat ini atau jangan buat itu, tetapi Tuhan juga mengatakan ini tidak boleh, tapi ini juga yang boleh. That's right. Dan ini prinsip yang sangat mendasar dalam pendidikan anak. Tapi kita bertanya, apakah Adam dan Hawa anak-anak? Ya, mereka itu secara fisik dewasa, tetapi kesadarannya masih anak-anak gitu. Anak-anak, betul. Dan kalau kita mau menerapkan prinsip pendidikan atau peraturan itu jangan cuma bilang jangan-jangan, ya. Cuma DP boleh yang orang mau bilang, jangan ini, jangan itu. Iya. Betul itu. Kenapa? Anak-anak akan bingung nanti. Loh, kok apa yang kita mau baking gitu. That's right. Betul. Jadi di sini kita melihat ketika kita mengatakan jangan ini tidak boleh, kita harus mengatakan yang boleh yang mana gitu. Jadi orang tua itu jangan egois, jangan cuma mau dengan kehendaknya. Tuhan ini memberi teladan kepada kita bahwa ketika kita memerintahkan anak kita jangan ini atau itu, yang boleh ini dan itu gitu. Kemudian ya selanjutnya sudah tadi teman-teman udah kasih bahwa setiap perintah itu kalau dijalankan pasti ada DP konsekuensi gitu. Kalau jalankan ya hidup, kalau tidak ya mati gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Betul sekali itu. Thank you ya teman-teman yang sudah kasih komentar, dan betul sekali yang kalian bilang itu basically that's what we gonna learn ya. Semua ada konsekuensi. Ya, silakan Kak Edis. Oke, ya menarik sekali ya apa yang Saudara Ebing bilang. Dan saya langsung teringat. Justru Rasul Paulus bilang, justru dibilang jangan dibikin, itu kita enggak mau bikin, itu yang saya bikin aduh. Jadi konsekuensinya luar biasa di sini ya. That's right. Iya. Oke, itu dulu Kak. Itu jadi makanya karena kita tahu kita punya human nature, anak-anak punya human nature juga sama dengan orang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. That's why there's another lesson yang nanti kita akan belajar. We need to really pray untuk Tuhan change our heart. Karena yang masalah apa? Saya punya hati. Kalau hati, kan di Alkitab bilang buah itu tahu dari pohonnya. Kalau pohonnya seed-nya baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau bad seed akan menghasilkan buah yang tidak baik. Itu semua dari hati kita gitu. Makanya nanti waktu bahas mengenai itu akan sangat connect dengan gospel in creation ya yang kita sudah bahas. Memang we need to pray for us as a parents dan kepada anak-anak untuk change our heart. Aduh, kalau memang lihat anak-anak, makanya sebagai orang tua, kita punya hidup itu hidup harus penuh dengan doa. Ingat ceritanya mamanya Samuel. Kalian ingat ada kutipan yang Ellen White bilang, kan Samuel itu sudah dibawa di Ka'bah kan untuk membantu Imam Eli. Apa yang Ellen White bilang? Siapa mamanya? Hana ya? Hana apa Elkana? Siapa mamanya Samuel? Elkana ya? Elkana. Oke. Jadi waktu dia bikin baju untuk dibawa kepada Samuel, setiap rajutan dari helai benang yang dia bikin itu adalah doa untuk Samuel. Can you guys imagine? Dan memang betul saudara pas belajar pelajaran ini, it really changed my life juga. Untuk memang hidup orang tua itu harus penuh dengan doa, saudara-saudara. Entah kita mau panis, kita punya anak-anak, mau lihat mereka tidak obey, melihat sesuatu, kita doa terus. Mau panis anak-anak pun kita berdoa sama anak-anak itu, minta pengampunan dan akui mereka punya dosa. Life of hidup dengan doa setiap hari begitu. Dan itu for me it is a blessing. Aduh, berkat yang luar biasa.
dari anak-anak Tuhan merubah hidup saya pribadi. Saya nggak bilang I'm perfect, no, I'm far from perfect. Saya malah dengan mempelajari ini, saya langsung, aduh Tuhan, kalau Tuhan datang hari ini, man, I'm gonna be lost. Karena banyak sekali dari saya lihat, saya punya defect of character, saya punya karakter-karakter yang busuk-busuk, saya lihat di kita punya anak. Dan puji Tuhan, Tuhan reveal sebelum pintu kasihan ditutup. Man, jadi anyway, ya itu yang kita mau tambahkan. But thank you, Ebing, itu tambahan yang bagus dan basically itu yang kita akan mau belajar ya. Itu di pelajaran ini. Oke. Lali bisa baca ini, Li, yang kutipan selanjutnya dari yang tadi kita sudah bahas. Tuhan memberikan contoh. Ada komentar sedikit. Oh iya, silakan, Daddy, go ahead. Sorry, ya. Oke. Jadi dibilang di situ tadi di Genesis, ya, dibilang Tuhan kasih mereka di garden ya. Iya. Jadi saya pikir ini ada hubungannya dengan country living. Iya. Dan juga spend time in nature, biarpun kalau kita belum di country, kita harus spend a lot of time with our kids in nature, di mana situ kita bisa melihat karakter Tuhan. Dan mereka lebih gampang untuk mereka obey. Iya. Iya, ini tuh. Thank you. Ada tambahan. Dan pas Dino lagi bilang mengenai di nature itu atau country living, recently baru-baru ini kita dengar itu seminar yang ada di UC Pine. Kalau kalian tahu UC Pine itu salah satu medical institusi, medical missionary selain Wildwood, ada UC Pine yang ada di Amerika ya. 10 bulan yang lalu ada seminar mengenai khusus untuk keluarga. Ada di situ banyak sekali dia punya itu. Dan kalau for me personal, when I see family, just give it to me, kita akan dengar, kita mau listen apa, karena kita ingin dengar dari semua narasumber bagaimana mereka untuk bisa mempunyai keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak dari hanya satu sumber, semua, baca buku Ellen White, Alkitab, dengar di YouTube Child Guidance, Adventist Home, pokoknya yang namanya keluarga, wow, gitu ya. Dan waktu kita seminar, dengar mereka punya seminar mengenai orang tua dan mengenai true education, mengenai pendidikan yang benar. Dan di situ mereka keep emphasize true education yang Tuhan berikan kepada kita, umat manusia yang seharusnya orang Advent proclaim ini message, true education, karena kita orang Advent sudah ikut metode dunia. Jadi yang harus kita proclaim ini sebenarnya true education, pendidikan yang benar. Dan ada satu hal yang mereka emphasize, salah satu yang Tuhan mau kita adalah country living. Bawa anak-anak di country, dan di situ mereka punya karakter itu akan terbentuk di country. Terbentuk di country. Oke? Dan disitulah Tuhan memberikan pendidikan yang benar dari country living. Jadi sangat dengar mereka punya testimoni. Saya share sama Dino, saya bilang saya nangis dengan mereka punya testimoni karena saya rindu anak-anak kita untuk seperti mereka juga, yang mana orang tua sudah bawa di country, di mana karakter mereka dibangun di situ. Aduh, dengar itu sangat enak sekali, dan lihat anak-anak mereka obedience, dan lihat anak-anak mereka bantu orang tua potong kayu, menanam itu. It's a blessing untuk Wanda, Kak Roy, Ebing yang sudah ada di country dengan anak-anak. Oh wow, it's really a blessing. Dan please pray for us juga supaya kita bisa mengikuti akan perintah Tuhan, terlebih untuk anak-anak kita bisa dididik dengan cara Tuhan ya. Oke, Lali tadi bilang dia mau kasih mandi baby. Oke, bisa kalau begitu kita bisa minta apa? Wanda available untuk baca ini kutipan Wan? Yang Review and Herald? Bisa Kak. Okay, tapi sebelum baca kita mau komen. Oh iya, sure, of course, silakan. Jadi waktu tadi ada baca kutipan pertama kali pas mau mulai ini BS, kita lagi belum available buat komen. Cuma kita ada di Ngarno itu kutipan. Kita langsung kayak
kita pribadi kayak kaget, aduh mengerikan juga ya. Terus kita langsung lihat kepada diri kita, ya ampun Tuhan, kita masih jauh sekali, mau 0,01% kayaknya nggak layak juga gitu, dan masih banyak gitu yang perlu diperbaiki. Terus kita langsung tanya, aduh Tuhan, langsung tanya ke diri sendiri, aduh Tuhan, kayak rupa harus benar-benar keluarga yang sempurna gitu kan. Dan kalau lihat ke diri ya, kita bilang tadi kayak masih jauh sekali gitu. Nah terus belum lama ini, sebelum Kak Dina komen tadi, kita bilang, aduh Roy, luar biasa ya. Ini kadang anak-anak ini benar-benar harus di-teach untuk menurut, dan kita dalam keluarga memang benar-benar pergumulan ya untuk buat Felix. Jadi bukan kita yang buat sih, maksudnya melatih dia untuk menurut, karena minggu lalu kan waktu bahas-bahas kan Kak Joy bilang, aduh mengenai Orion, mau ajar supaya menurut, dia lakukan dia punya tugas. Kita juga alami begitu kan, bagaimana ya anak-anak drama-drama gitu, orang tua bilang kata misalkan terus dia enggak bikin atau apalah gitu ya. Jadi kayak secara manusia, aduh kayak gemes, kesel gitu, dan kenapa enggak mau menurut gitu. Tapi memang kalau mau balikan ke diri sendiri ya, kita juga masih banyak enggak menurut. Jadi kayak lihat kita punya diri juga sih. Nah, terus tadi kita bicara dengan Roy, aduh bukan aduh sih, maksudnya wow, ini apa namanya, kayak menemplak kita gitu. Terus dia bilang juga, iya memang maka penting sekali memang untuk country living, apalagi untuk didik anak-anak. Kita bahas itu juga, bagi cerita itu, terus tiba-tiba dia sharing juga yang mengenai pengalaman ada ikut pelajaran itu ya. Jadi ya memang ya itu dia kuncinya. Salah satu lah ya. Salah satu, karena penting orang tua itu harus ada penyerahan. Ada kutipan kita baca, ayah harus penyerahan kepada Tuhan, ibu juga demikian. Maka dari situ akan ada kayak kerjasama begitu, supaya dengan pertolongan Tuhan disanggupkan untuk ini anak ya, didik anak itu. Betul itu Wan. Tuhan. Komentar. Iya. Halo. Iya, silakan Bing. Cuma mau tambah sedikit. Cuma mengingatkan kutipan yang Ellen White bilang di Adventist Home, tidak ada 1 dari 100 ya yang siap secara fisik, mental, spiritual yang tinggal di kota. Cuma mengingatkan aja. Oke, terima kasih. Thank you Bing. Betul itu. Country living is the message of the hour. Betul. Dan I think orang semua sudah sadar itu semua, dan yang penting adalah kita saling membantu, mendoakan satu sama yang lain dalam proses mencari, dalam proses membangun, semuanya itu, terlebih yang punya anak, kita keluarga sendiri, untuk bisa ada true education yang Tuhan mau berikan kepada kita lewat di country living. Oke, thank you Bing, thank you Wan. Silakan Wanda mau baca. Iya Kak. Oke, kita baca ya. Beritahu anak-anak Anda apa yang persis Anda minta dari mereka. Kemudian biarkan mereka mengerti kata-kata Anda adalah hukum dan harus dituruti. Dengan demikian, Anda melatih mereka untuk menghormati perintah-perintah Tuhan yang dengan jelas menyatakan engkau harus dan engkau jangan. Jauh lebih baik bagi anak laki-laki Anda untuk menuruti berdasarkan prinsip daripada karena paksaan. Oke, silakan Wan. Kalau Wanda mau ada komen, silakan. Iya, jadi kalau orang mau kasih tahu sesuatu itu, orang harus jelaskan kenapa kita harus bikin ini gitu. Contoh, kenapa anak-anak itu harus bantu orang tua, harus belajar kerja gitu, karena untuk dia punya untuk kalau bisa dibilang, untuk bukan bisa dibilang sih, maksudnya memang untuk pertama kita bilang ini pengalaman ya, sudah besar, jadi sudah harus ada tanggung jawab yang diberikan, kita kasih tahu kenapa gitu. Terus ini juga nanti kalau kemana-mana bisa bantu orang gitu. Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu, bagaimana kita mau tolong orang kalau kita sendiri nggak latih kita punya diri gitu. Kita kan hidup ini untuk melayani sesama, istilahnya gitu kan. Jadi
apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kebaikan kita, dan itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi harus dijelaskan kenapa harus lakukan itu. Mungkin itu yang kita mengerti ya. Mungkin ada tambahan yang lain. Dan nah ini ya, kata-kata Anda adalah hukum dan harus dituruti. Jadi mungkin kita belum mengerti ya, maksudnya apakah ini artinya suatu peraturan atau bagaimana. Nanti teman-teman boleh ini juga ya. Terus dimana dengan demikian Anda melatih mereka untuk mengharap. Iya, jadi dengan begitu kita akan melatih mereka ya untuk, oh iya ya, ini hukum Tuhan yang harus kita jelaskan. Jadi jangan lakukan ini, jangan, itu benar-benar berarti enggak boleh sedikit pun gitu. Terus yang harus dilakukan itu tanggung jawab kita apa gitu. Nah iya, jadi kayak tadi kan penurutan itu adalah satu kebahagiaan bagi anak-anak, dan itu juga bagi kita orang dewasa ya. Siapa sih yang kalau menurut kayak ada sesuatu yang perasaan yang nggak bisa kita gambarkan ya, yang pasti senang lah gitu ya. Dan itu juga anak-anak pasti akan senang lakukan itu, lakukan itu prinsip. Jadi dia akan dengan sukarela, nggak akan merasa bahwa kenapa sih kita harus lakukan ini, kayak menyiksa kayak apa gitu. Tapi kalau kita jelaskan, mereka akan mengerti, dan mereka akan dengan senang hati lakukan itu karena mereka sudah mengerti. Right. Tujuan hal itu dibuat supaya mereka lakukan gitu. Jadi mereka akan senang lakukan tanpa dipaksa. Betul. Ya mungkin. Iya. Oke, thank you ya Wan atas tambahannya, atas komentarnya. Jadi tadi kan kita sudah baca Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Nah, ini Ellen White kasih komentar mengenai itu. Sehubungan dengan orang tua kepada anak-anak. Jadi di Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, Ellen White ambil prinsipnya di dalam mendidik anak-anak yang dia beritahukan kepada saudara dan saya. Ini contoh, dibilang ya. Pertama-tama, oke, ini penting, ini dia punya kutipan. Pertama-tama, kita harus kasih tahu persis apa yang kita minta anak-anak. Kemudian, kedua, apa yang saya bilang itu harus hukum dan harus diurut-uruti. Contoh ya. Kan di bawah sini contohnya yang tadi Ebing bilang, jangan hanya bilang kamu jangan, harus bilang juga apa yang kamu bisa. Oke, ini contoh dan ini real contoh. Saya mau kasih contoh, saya punya anak-anak sendiri. Misalnya ini baru tadi pagi, baru tadi pagi. Dan kita punya rutinitas setiap pagi adalah kita bawa anak-anak bermain di luar. Mereka suka main sepeda gitu. Ada taman di dekat rumah. Nah, beberapa hari yang lalu ini hujan di sini. Terus kita pernah kasih contoh ini minggu lalu, tapi ini juga terjadi sekarang. Ada satu air yang tergenang di situ, dan kalau saudara atau siapa saja yang lewat di situ akan basah. Dia punya kaki dengan dia punya sepatu atau dia punya kaos kaki akan basah. Nah, kemudian waktu sebelum turun kita sudah bilang sama mereka, dan mereka tahu, kita udah kasih tahu bahwa Oren dengan Josiah lebih baik kalian jalan di jalan yang kering di sini supaya nggak basah kakinya, dan nggak boleh untuk jalan di air situ. Kalau jalan di situ kamu punya kaki akan basah, your shoes gonna get wet, your socks gonna get wet, kita bilang begitu. Dan kalau get wet, kakinya akan cold, you gonna get sick. Kita explain sama mereka karena sekarang mereka udah mulai bisa mengerti. Dan saya bilang, persis, jadi make sure kita orang tua, waktu kita kasih tahu anak-anak, saya make sure anak-anak itu ngerti. Oke, jangan kasih perintah yang mana mereka, ini mama bilang apa sih, ini papa bilang apa, kita nggak tahu. Jadi anak-anak harus tahu dan persis apa yang kita mau untuk mereka lakukan. Jalan di sini, jangan jalan di sini. Thou shalt not. Oke? Ini orang tua ya, ini metode Tuhan. Kemudian saya punya kata-kata itu yang saya bilang, kamu boleh jalan di sini, kamu nggak boleh jalan di sini. Itu hukum dan harus dituruti. Jadi misalnya saya bilang, saya sudah kasih tahu dengan persis kan,
apa yang saya orang tua harapkan anak-anak lakukan. Kemudian waktu kita jalan di situ, kemudian Orion, misalnya Orion, mereka nggak bikin ya, puji Tuhan mereka obey. Kemudian misalnya let's say Orion jalan di air. Apa yang saya orang tua harus bikin? What should I do untuk orang tua untuk bikin sama Orion? Ingat saudara-saudara, setiap kata, setiap perintah yang keluar dari orang tua, thou shalt and thou shalt not, kamu bisa ini, kamu nggak bisa ini, itu hukum. Dan harus dituruti. Dan kalau anak-anak itu disobey, ingat prinsip tadi yang kita bahas. Kalau disobey, ada konsekuensi. Oke, nanti kita ada chart ya yang kita bikin. Kenapa kita harus bikin itu? Supaya anak-anak itu sadar, oh, saya punya mama dan saya punya papa serius. Apa yang mereka bikin itu mereka akan laksanakan. Kalau mereka bilang enggak boleh. Kalau mereka bilang boleh, boleh. Seperti itu ya. Jadi anak-anak akan realize yang mana sangat penting untuk obey. Dengan demikian kita latih anak-anak itu untuk menghormati Tuhan. Karena di dalam Alkitab ada thou shalt and thou shalt not. Kemudian yang poin yang terakhir yang Ellen White bilang bahwa lebih baik anak-anak kita bernurut berdasarkan prinsip daripada mereka terpaksa, saudara-saudara. Jadi ini statement yang di bawah ini sebenarnya ada pelajaran yang tadi sangat berhubungan dengan yang tadi Kak Edis bilang. Oh, yang Rasul Paulus bilang, apa yang baik saya mau bikin, end up-nya saya bikin yang jahat. Jadi, nah bagaimana kira-kira untuk anak-anak itu bisa obey secara cheerful obedience, senang obey, enggak dipaksa-paksa, tapi suka gitu, dan mereka tahu prinsip obey itu karena orang tua, anak-anak harus turut orang tua, dan anak-anak dengan nurut orang tua, mereka menurut Tuhan. Jadi itu kita harus ada sama anak-anak misalnya di morning worship atau evening worship, itu kita kita kasih tahu sama anak-anak, teach them, you need to obey to the parents. Kalau obey orang tua, kita juga obey Tuhan, dan timbulkan rasa cinta kepada Tuhan dan kepada orang tua juga, supaya anak-anak itu mau menurut berdasarkan cinta, bukan dengan paksaan. But we will study that khusus, tapi at least kita sudah tahu prinsipnya bahwa lebih baik anak-anak menurut karena mereka suka dengan senang atau berdasarkan prinsip daripada mereka menurut dengan paksaan. Oke, jadi ini prinsip so far ya yang kita bahas. Ada hukum. Oke, saya punya perintah, hukum. Ini bisa, ini tidak bisa. Setiap yang saya bilang harus dituruti karena itu jadi hukum, dan setiap perbuatan mereka ada konsekuensinya. So far, oke, apa ada pertanyaan atau ada tambahan? Silakan. Ini baru satu ya, masih banyak lagi. But anyway, ada tambahan di sini. Oke. Oh ya, silakan Ebing. Ya, jadi kita melihat di sini yang pertama, anak-anak itu poinnya harus mengerti. Ya, ketika mereka mengerti, mereka akan merasa melakukan itu dengan sesuatu yang ya karena mengerti. Misalnya kita kasih pengertian baik gitu, mereka merasa oh itu ada keuntungan. Misalnya mau lewat di sungai, di sini kamu bisa bisa jatuh, tapi kalau di bagian sini kamu aman gitu. Right. Jadi ada penjelasan yang membuat mereka senang gitu untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita katakan ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita karena mesti lewat sini gitu. Tapi kita nggak mau beri penjelasan gitu. Atau sering juga misalnya begini, ketika orang tua menyuruh, orang tua di luar nih lagi potong-potong gitu di luar, lagi membutuhkan alat untuk potong-potong, kemudian dia menyuruh anaknya, tolong ambilkan pisau di dapur gitu, ya. Kemudian anak ini menurut, pergi ke dapur dan mencari pisau. Tetapi anak itu waktu cari-cari nggak dapat. Ternyata pisaunya disimpan oleh ibu gitu. Jadi waktu
cari-cari anak ini jadi apa ya? Jadi kesal di mana? Di dapur pokoknya, di mana? Nah, menurut kita ini adalah sesuatu yang keliru ya. Di dalam memberikan perintah kita harus menjelaskan spesifik, ya, spesifik. Di dapur di mana? Oh, itu ada di atas ini, ya. Itu ada di bagian ini. Sehingga ketika anak melakukan itu dengan senang hati dan memang benar ada di situ. Nah, ini cuma salah satu contoh ya. Jadi berhasil tidaknya sebuah perintah memang ini prinsip sekali ya. Kita harus menjelaskan apa yang kita mau perintahkan. Bukan karena kita punya otoritas, kita langsung main. Pokoknya baking Joe. Kalau Bapak bilang, so betul itu. Betul. Karena ini kesalahan besar ya kalau kita seperti itu. Oke, terima kasih Joy. Ya, thank you Bing. Jadi betul sekali ya, yang waktu Ebing ada kasih tambahan langsung teringat di kita punya pemikiran. Bukan teringat ini yang kita alami. Terus let's say yang tadi kita kasih contoh ya, yang jalan di air nggak boleh, jalan di jalan yang kering. Oke. Nah, terus after kita ngomong sama Orion Josiah, saya tanya, Orion, do you understand? Josiah, do you understand? What did Mommy tell you? Apa yang Mama baru bilang? What did Mommy tell you? Oh, ini. Jadi waktu mereka explain apa yang kita minta, then we understand as a parents, kita tahu anak-anak ngerti. You know, karena sometimes kita suruh bikin ini, oh enggak gini. Mungkin anak-anak enggak ngerti, tapi kita beranggapan mereka ngerti, dan mereka tidak menurut yang mereka enggak ngerti, terus kita punish mereka. Itu kan enggak adil ya, enggak fair gitu. Jadi dengan ini juga saudara kita belajar, you know, kita belajar dari kutipan-kutipan Ellen White yang ada sometimes in the past yang kita dengar sermon tapi pas baca lagi dan aduh memang masnya really help kita sebagai orang tua. Jadi harus kita sebagai orang tua harus tahu anak-anak itu ngerti nggak apa yang saya bilang. Jangan mungkin anak-anak nggak ngerti, terus mereka nggak bikin, nah kita ya punish mereka ya. Jadi harus ada fair atau adil di dalam rumah tangga, dalam keluarga gitu. Jadi dan kemudian tadi misalnya orang jalan di air, oke? Jadi saya sebagai orang tua, oke, ini ya, saya sebagai orang tua, karena dia tidak menurut, saya harus kasih konsekuensinya. Karena apa? Dia sudah ngerti apa yang diminta kepada dia. Dia sudah tahu apa yang saya mau dia bikin. Terus kalau dia langgar, ada konsekuensinya. Jangan pernah, oke ini, jangan pernah kita suruh sesuatu, anak-anak sudah ngerti apa kita minta, terus mereka melanggar, kita nggak ada konsekuensi, saudara dan saya lagi ajar anak-anak untuk tidak menurut Tuhan. Oke? Oke ya? Karena waktu kita ajar anak-anak tidak menurut saya dengan tidak sengaja, I'm not saying dengan tidak sengaja, dengan sendirinya kita mengajar anak-anak untuk tidak menurut Tuhan. Itu sudah 1 + 1 sama dengan 2. And then when they grow up, kita nggak correct itu behavior, mereka akan terus jadi disobedience, rebellion sama Tuhan karena dari kecil saudara dan saya punya perkataan itu tidak menjadi hukum. And guess what? Waktu saudara anak-anak itu besar, saudara mau suruh apapun atau anak-anak sudah remaja, ingat ya, kalau udah remaja itu di situ banyak sekali rebellion, pemberontakan. Saudara, dan bukan hanya keluarga di luar, keluarga Advent banyak sekali anak-anak berontak di rumah. Orang tua sakit kepala, pusing. Ini kenapa saya punya anak-anak begini, saya bilang ini, mereka nggak menurut, mereka sudah minum-minum, baroko, you know, orang tua punya komplain. Yang membuat mereka begitu siapa sebenarnya? Karena dari kecil tidak diajar untuk menurut. Seperti itu ya. Jadi ingat, setiap saya punya perkataan yang saya bilang, itu harus menghukum. Thou shalt not. Kamu bisa ini, kamu nggak bisa ini. Setiap perbuatan yang tidak menurut hukum orang tua, dia punya konsekuensi. But remember parents, kita harus tahu, oke, saya ulang lagi, bahwa mereka mengerti apa yang kita minta sama mereka. They understand. Oke, itu yang paling penting ya. Dan kita juga bilang dengan penuh kasih sayang,
jangan dengan marah-marah, dengan emosi, ya itu juga akan membuat anak-anak juga menjadi kesal atau mereka menurut bisa karena bukan sukacita tetapi dengan paksaan. Oke, Edin Halo, tadi Jay, masih something. boleh Ya, silakan. boleh tambah sedikit. Oh ya, boleh. Nah, ini kata-kata adalah hukum. Kita rasa kata-kata ya dari orang tua adalah hukum. Kita rasa ini bukan semua kata-kata ya. Artinya setiap kata-kata yang sesuai dengan hukum Tuhan, artinya kita mewakili Tuhan ya. Betul, Ketika orang tua itu betul-betul merepresentasikan Tuhan, kata-katanya itu betul-betul hukum Tuhan. Tetapi kalau orang tua ya seenaknya memerintah anaknya, tidak ada hikmat, tidak ada pengertian, kita rasa ini nggak masuk kategori. Ya, kita rasa apa ya? Memang kita melihat ya memang pemberontakan telah ditanamkan. Kenapa? Karena orang tua yang tidak merepresentasikan Tuhan. Tapi kalau orang tua itu dia betul-betul merepresentasikan Tuhan, ya kita rasa memang kata-kata orang tua itu adalah hukum bagi anak-anak. Oke, terima kasih. Oke, thank you, Bing. Betul. Jadi untuk mendidik anak pun, untuk kasih komen kepada anak-anak, kita sebagai orang tua juga harus bicara dengan lemah lembut, tegas, dengan penuh kebijaksanaan. Kita tahu sifat dan karakter anak-anak kita. Kalau mereka misalnya lagi moody, misalnya lagi dalam bed, dia maksudnya hatinya lagi nggak enak gitu. Terus kita datang, misalnya Oren like atau Josiah. Oke, Josiah, come here, wash the dishes, misalnya ya. Do you think Josiah akan menurut saya? First of all, dia punya suasana lagi hati nggak enak, terus saya suruhnya dengan kasar. Waduh, itu guarantee anak-anak itu nggak akan menurut. Jadi makanya ibu itu di rumah, saya di rumah, lebih banyak di rumah karena Dino kerja, saya harus tahu kondisi hati anak, Orion, Josiah, Junior, gimana untuk perintah mereka, gimana untuk berbicara, dan itu Tuhan ajar saya every single day. Dan jangan pikir saya nggak jatuh. Sometimes I fall, kita menangis, kita berdoa minta ampun, dan aduh itu learning experience tiap hari, saudara. Itu orang tua itu is not easy, oke? Tapi itu sangat rewarding. Karena apa? Tuhan saya membentuk karakter anak-anak, Tuhan lagi membentuk karakter saya sendiri. Oke, thank you atas tambahannya. Ada lagi? Oke. Pertanyaan, Kak. Oh ya, oke. Silakan Wan, silakan. Ya. Ini kan ada ayat bilang, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, kita mau dengar bagaimana mau prinsip ini dan mau diterapkan dong kepada orang tua yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Oke, jadi mereka perintah nggak sesuai dengan hukum Tuhan gitu maksudnya, atau nggak di dalam Tuhan? Iya, jadi ada banyak kali kita dengar begini, kalian itu harus hormat orang tua gitu, padahal orang tua itu sendiri dia sedang tidak menurut prinsip kebenaran. Itu gimana, Kak? Apakah tetap, ya pasti kita akan tetap hormat gitu kan, tapi maksudnya secara secara sosial atau secara didikan, orang yang pasti kita kan harus menghormati orang tua atau orang lebih tua, apapun itu, siapapun dia kan. Tetapi bagaimana kalau orang itu tidak dalam dituntun dengan roh yang benar, terus dia menasehati sesuatu itu gitu, gimana itu, Kak? Oke. Iya, Wan. Jadi yang kita bisa jawab adalah, nanti teman-teman mungkin lain yang mau jawab adalah begini. Kalau kita orang tua tidak ada dalam roh yang benar, mau suruh anak-anak, terus saya sendiri juga tidak ada dalam penurutan, basically Wan, yang akan terjadi adalah anak-anak tidak akan menurut, orang tua juga di hadapan Tuhan itu tidak benar. Seperti itu. Karena yang kita mau adalah anak-anak kita menurut kan. Nah, kalau kita baca di konteks ini yang kita lagi baca, ini semua di dalam roh yang benar ya Wan. Maksudnya dalam kebenaran Tuhan. Ini dalam kebenaran Tuhan. Jadi kalau orang tua tidak benar, terus mau menyuruh anak-anak benar, itu is not gonna work ya. Maksudnya
nggak akan bisa berhasil untuk saya orang tua yang tidak benar untuk menyuruh anak-anak saya untuk menurut Tuhan, sedangkan saya itu tidak menurut Tuhan. Karena anak-anak itu belajar dari mereka melihat apa yang orang tua bikin gitu. Jadi orang tua itu kasih kasih contoh kepada anak-anak melalui teladan mereka. Dan bagaimana anak-anak istilahnya, bagaimana mereka mau menurut orang tua sedangkan mereka orang tua itu nggak di dalam Tuhan. Bagaimana kira-kira? First of all, anak-anak nggak akan menurut, mereka akan rebel karena yang mereka lihat, apa yang orang tua bilang kepada mereka itu opposite dengan karakter orang tua mereka. Jadi anak-anak itu akan rebel, akan berontak. Oh, misalnya, mama ini suruh saya untuk panjang sabar, tidak marah-marah. Mama sendiri marah-marah. Kira-kira anak mau menurut Wan? Do you think the children akan obey? Iya, tidak. Ya kan, jadi istilahnya saya mau perintah anak-anak bikin ini, saya sendiri nggak bikin itu pasti anak-anak akan rebel. Seperti itu, nggak akan, it's not gonna work gitu. But yeah, anyway, ada yang mau kasih tambahan di sini? Oke. Gimana Wan, is that okay? Is that answer your question? Iya Kak. Ya, Jadi kita ada suka. Oh iya. Oh iya. Go ahead Wan tuh, baru Kak Opin ya. Ya silakan. Oh, okay. Jadi kita suka dengar ada orang ya entah tetangga lah atau apapun itu dan suka dia ada suatu situasi begitu kayak kamu harus hormat orang tua ya, kamu harus begini. Itu di Alkitab sudah bilang. Padahal jadi apa ya? Padahal itu nggak sesuai dengan prinsip yang dituntut orang tua itu dari anak gitu. Betul. Itu maksudnya. Iya, itu sih. Jadi secara makhluk sosial pasti kan orang tua masa kita nggak menghormat gitu kan. Tetapi kembali lagi ke prinsip gitu. Iya. Apakah yang dia tuntut itu sesuai dengan prinsip atau enggak gitu kan? Betul. Nah, anak-anak itu sih yang kita. Ya, Wan. Anak-anak sometimes ada di umur-umur yang mereka tidak ngerti. Tapi come to the point yang anak-anak sudah ngerti, orang tua tuntut anak ini bikin ini, orang tua nggak bikin, guess what? Pasti anak-anak akan berontak. Ngapain saya mau bikin sesuatu yang orang tua saya sendiri tidak lakukan? Seperti itu ya. Jadi nggak akan bisa membuat anak-anak untuk bertobat atau untuk menurut karena mereka tahu yang diperintahkan orang tua tidak sesuai dengan apa yang orang tua lakukan. Oke, silakan Kak Opin. Silakan Kak. Apa bisa? Iya, cuma lagi berpikir dengan Manda punya pertanyaan tadi toh, kalau ada orang-orang tua yang tidak dalam kebenaran kan. Cuma kita sih melihat itu proses juga ya. Karena contoh saya pribadi, saya juga belum ada dalam kebenaran waktu itu dan hasilnya yang seperti sekarang saya lihat kan, anak-anak bagaimana. Tapi saya melihat kebenaran itu baru 6-7 tahun belakangan ini kan. Nah jadi yang terpenting sih adalah apa yang kita terima saat ini itu untuk dengan pertolongan Tuhan bisa kita lakukan ya. Lakukan maksudnya ya Tuhanlah yang melakukan ya, tapi kita kan hanya bisa berdoa ya, doa yang sungguh-sungguh supaya semua ini boleh berlaku kepada anak-anak kita, kepada rumah tangga kita. Kalau mau lihat dari segi keuntungan secara pikiran saya pribadi, saya lihat contoh Wanda dengan Roy atau Joy dengan Dino. Bersyukur pas terima pelajaran ini anak-anak masih dini sekali kan, artinya tidak jauh terlambat untuk mempraktekannya kan. Jadi bisa juga langsung dipraktekkan. Ya saya nggak tahu intensitas 3 anak dengan 1 anak bagaimana, tapi yang pasti itu tetap bisa dilakukan kan. Nah saya sekarang ini hanya bisa mengandalkan doa, hanya bisa mengandalkan doa yang rutin untuk anak-anak saya. Itu aja yang bisa saya bikin. Kalau lebih dari itu, wah kalau melihat kutipan-kutipan dari awal,
kita hampir nggak mau ikut Bible study ini, coy. Kakak, no. Tak gulung itu otak. Lalu mau pikir bagaimana ini kok bisa ya? Tapi kembali lagi ke gospel in creation. Bahwa jadilah terang itu betul-betul jadi kekuatan buat kita secara pribadi. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you, Kak. You know what, Kak? Please do not be discouraged, okay? Please. Karena untuk orang tua yang udah punya anak besar dan mungkin in the past kita nggak tahu ini terang dan kita bikin apa yang kita tahu yang terbaik. You know, Tuhan itu, Kak, remember, Tuhan itu dalam proses restoration, oke? Dia mau mengembalikan anak-anak kita, keluarga kita dengan di jalan yang benar ya. Jadi jangan discourage, oke? Jangan bilang, kita udah mau binasa atau enggak. Selalu ada pengharapan. Remember, gospel is a glad tidings, adalah kabar kesukaan. Apa yang kau bikin sekarang, that's what you gonna do. Don't worry, Tuhan akan kasih jalan keluar bagaimana untuk memenangkan anak-anak yang sudah dewasa. Just like I said, itu ada Bible study sendiri ya, bagaimana untuk orang tua yang sudah punya anak-anak udah lebih besar. Semua ada solusi dari Tuhan. Don't worry, masa Tuhan kita yang sangat powerful nggak tahu mau bikin apa-apa? Nggak mungkin, saudara-saudara. God is too good. Dia itu sumber kebijaksanaan, selalu ada jalan keluar. Oke? Anyway, jadi ini ya yang tadi kita bilang ada konsekuensinya, konsekuensi dari action. Ini semua prinsip Alkitab. Oke, ada blessing, ada curse. Blessing kalau obey, curse kalau nggak obey. Ini perintah Tuhan, ini dari Tuhan, saudara-saudara, dia punya konsekuensi. Kita lihat ya itu di Ulangan. Terus di Samuel, if you obey, ada dia punya blessing. If you not obey, Tuhan akan melawan kamu. Kalau kamu obey, kamu punya hari akan prosper. Kalau kamu tidak obey, kamu akan binasa. Lihat Tuhan punya cara sebagai orang tua, kata-katanya hukum, menurut dengan tidak menurut ada konsekuensi. Kalau menurut ada blessing, tidak menurut ada curse. Ini Tuhan punya cara ya. Dan kita lihat ini saya terakhir ini ya, saya mau kasih ini dia punya chart. Nanti saya review lagi. Chartnya ini, rule. Di rumah tangga kita selalu ada hukum, rule, the law of the home. Thou shall not. Kamu bisa bikin ini, kamu nggak bisa bikin ini. Kamu melanggar hukum, ada negatif konsekuensi. Kayak tadi, cursing. Kamu punya ini. Nanti saya ulang minggu depan. Kalau kamu obey, ada positif konsekuensi. Sama, menurut ada dia punya konsekuensi, tidak menurut ada dia punya konsekuensi. Nah, apa konsekuensi anak-anak yang kita berikan waktu mereka menurut atau mereka tidak menurut? Nanti kita coba share minggu depan ya. Tapi unfortunately, sorry, kita punya waktu memang cuma bisa sampai jam segini karena saya punya tanggung jawab juga sebagai ibu dan sebagai anak-anak. Kita hanya bisa sampai di sini. Jadi so far anyway kita sudah belajar bahwa anak-anak harus menurut. Salah satu yang orang tua kita harus lakukan adalah harus ada perintah di rumah, kamu bisa bikin ini, kamu nggak bisa bikin ini. Setiap perintah harus ada konsekuensinya. Kamu menurut ini ada dia punya konsekuensinya, positive consequence nanti kita belajar, terus negative konsekuensi ada dia punya konsekuensi. Semuanya ada dia punya konsekuensi karena kita belajar dari Tuhan. Penurutan Tuhan kasih blessing. Tidak menurut ada sesuatu. Jadi itu di rumah tangga orang tua harus begitu juga. Oke? Sorry teman-teman, I know sangat menarik. Sebenarnya hari ini kita mau kasih bagaimana untuk anak-anak bisa obey right away. Tapi ya unfortunately waktu sangat terbatas. Kita akan tutup kita punya Bible study dan kita meminta untuk Kak Opin. Is that okay? Apa available untuk bisa tutup di dalam doa, Kak?